ini acaranya spesial loh. Semuanya sudah siap kan? Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan Yesus tolong pimpin, sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ikut ibadah sama-sama ya. Semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ethan, Elin, ayo sini. Ayo sini. Duduk sini. Duduk sini dulu. Hari ini kan hari spesial loh. Papa punya cerita bagus. Cerita apa, Pak? Cerita tentang kelahiran juru selamat sejati yang mampu menyelamatkan kita semua. Wow! Ayo, Pak, mulai ceritanya. Oke, Papa mulai ceritanya ya. 2000 tahun yang lalu, Yusuf membawa Maria ke kampung halamannya, yaitu kota Bethlehem. Karena tidak ada tempat penginapan, maka lahirlah bayi Yesus di sebuah kandang. Wah, ada bayi. Oh, iya. Siapa ini? Iya, siapa ya? Wah, ini tuh ya, bayi yang sangat spesial. Spesial? Iya. Kok mau bisa? Tahu nggak? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Iya. Juru selamat dunia. Wah, luar biasa. Iya. Kalau gitu, kita harus bersukacita bersama. Iya, karena Yesus sudah lahir di dunia ini menebus kita semua. Iya, menyelamatkan kita semua. Kita harus bersukacita. Ayo kita nyanyi sama-sama. Semuanya semangat memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah, ayo kita akan lambaikan tangan semua yang mau bersukacita. Haleluya. Kita mau nyanyi sama-sama. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja damai.
Lalu berkatalah malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Mari kita sama-sama semua memuji Tuhan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Iya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar seluruh lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, cendera Tuhan yang kudus. Lelah bernyanyi juga di hadapan Muliakan Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di palungan.
Akhirnya kita sampai juga di tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat. Kalau gitu kita mau menyembah Dia. Kita mau puji namanya. Puji namanya. Kita mau ajak semua juga bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Kita bersuka cita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dari awal ya kita mau nyanyi bersama kalau Tuhan kita Allah yang besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Tuhan kita memang Raja yang besar. Iya. Ajaib sekali ya. Luar biasa. Kalau seorang juru selamat telah lahir buat kita. Iya, bagi siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur Kau mengatur
jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Dari awal kita menyanyikan lagu ini, Di tanganmu ini janji janjiku, setiap kami Tuhan, segenap hidupku, dalam hidup kami mau persembahkan untuk Engkau Yesus. Kau mengatur jalan hidupku, Ku milikmu Tuhan, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you. kami mau menyembah Engkau Yesus. I will worship Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan setiap hidup Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing.
Yesus adalah juru selamat kita. Dia juru selamat yang sejati. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong kita, baik jasmani seperti kesehatan, kepandaian, dan mencukupi kebutuhan kita. Yesus juga dapat menolong kita secara rohani dengan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan yang pasti kita bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Oh, jadi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita sekeluarga ya? Iya, benar. Ya, kalau gitu kita berdoa ya, sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat kami dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Om yakin dan percaya pada saat kalian memuji-muji menserahkan nama Tuhan tadi, Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan hadir dimanapun kalian berada. Amin, amin ya. Hari ini Om lihat setiap wajah yang hadir bersinar cerah sekali. Kenapa? Kita hari ini bersama-sama merayakan apa? Natal. Ya, betul sekali. Kita merayakan Natal. Mula pertama, Om atas nama semua guru-guru kalian yang mencintai kalian, Om mengucapkan Merry Christmas ya, juga buat setiap para pendamping orang tua yang mungkin ikut hadir menyertai anak-anak di dalam ibadah. Om ucapkan Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati ya. Oh ya, karena hari ini adalah hari yang spesial ya. Kalau biasanya kalian itu pada saat kita offline, ibadah offline ya, terkadang kita ini bisa pergi ya bersama-sama kan ya, pergi misalkan ibadah apa gitu ya di luar kota bersama-sama dengan guru kalian. Hari ini karena ini hari spesial, Om ingin mengajak kalian untuk kita ini naik yang namanya roller coaster. Hah? Naik roller coaster? Iya. Tetapi karena ini adalah musimnya online, jadi kita naik roller coasternya secara online. Ya, apa itu roller coaster? Ya, kita lihat roller coaster itu kalau kalian lihat di ini ada yang tinggi, ya tinggi. Roller coaster itu bisa mencapai tingginya itu 138, ya 138 tinggi sekali, 138 apa meter. Wow ya, hari ini Om ingin mengajak kalian untuk naik roller coaster ya. Kalian nanti kalau naik ya, kalau nanti syaratnya begini ya, kalau kalian kalian beri berteriak gitu ya. Siap ya, oke ya. Om hitung 1, 2, 3. Here we go. Oh my God. Bagaimana? Luar biasa ya. Tadi Om lihat ada yang itu yang naik. Oh my god, amazing. Keren ya. Bisa angin itu bisa. Ya pipinya bisa begitu ya. Oke. Yuk, sekarang karena kita semua sudah bermain ya, kita sudah bersukacita. Sekarang saatnya apa? Dengar firman Tuhan. Ayo,
Om ajak kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh lagi ada yang jalan-jalan ya, karena kita sudah bermain bersama-sama kan tadi. Kita sudah bersuka cita. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi yang bisa membaca, sudah bisa membaca kelas Matius ya, kalian coba siapin Alkitab kalian. Kalian keluarkan Alkitab kalian ya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kisah pasal 16 ayat 31 ya. Kisah pasal 16 ayat 31 ya. Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Believe on Jesus Christ ya. Coba kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat yang 31, dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Ya, amin ya. Nah, kisah ini ya, Om akan cerita ya. Jadi kisah ini ada di dalam Kisah Para Rasul pada waktu itu ya. Di Kisah Para Rasul 19 ya, pada waktu itu Rasul Paulus dan Silas itu berada di Filipi. Ya, singkat cerita, di sana ada seorang perempuan yang mempunyai kekuatan roh penenung. Nah, oleh perempuan ini, tuan-tuannya itu menjadi kaya. Nah, roh penenung jahat nggak? Jahat, dibenci sama Tuhan karena roh penenung ini hubungan dengan siapa? Betul, dengan iblis. Jadi dibenci sama Tuhan ya. Nah, perempuan ini mengikuti terus kemanapun Paulus dan Silas itu pergi sambil mengatakan orang ini akan mengajarkan jalan keselamatan bagi kita. Akhirnya pada saat Rasul Paulus merasa terganggu, Rasul Paulus menengking ya, Rasul Paulus menengking demi nama Yesus keluar ya. Ternyata nama Yesus itu berkuasa ya. Kekuatan dari iblis yang ada di dalam diri perempuan ini hilang ya. Nah, ketika perempuan ini sudah hilang kekuatannya untuk dia tidak bisa lagi menenung, tuan-tuannya melihat, rugi kalau begini caranya. Mereka tidak bisa mendapatkan uang. Akhirnya mereka marah. Paulus dan Silas ditangkap, dibawa ke pejabat, ke pembesar kota itu. Mereka mulai menuduh Rasul Paulus dan Silas ini mau mengajarkan sesuatu hal yang lain di luar bangsa Romawi. Ya, ini Rasul Paulus ini dan Silas ini orang Yahudi mau mengajarkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh mempengaruhi orang Romawi. Akhirnya apa? Sama pembesar-pembesar ini Rasul Paulus dan Silas ini ditangkap. Mereka disuruh sobek bajunya, didera. Apa itu didera? Mungkin dipukul, dicambuk sama rotan atau sama cambuk ya. Sakit nggak? Sakit. Nah, setelah mereka didera berkali-kali, dikatakan didera berkali-kali, akhirnya mereka dibawa ke penjara, diserahkan ke kepala penjara di Filipi pada saat itu. Ya toh, karena mereka pada saat itu ada di Filipi. Nah, ketika Rasul Paulus ini berada di penjara ya, dikawal dengan ketat ya, ditaruh di penjara bagian yang tengah. Nah, Rasul Paulus ini diapakan? Dipasung. Di penjara enak gak? Gak enak. Tapi ini tidak hanya di penjara, tetapi dipasung. Dipasung itu diapakan? Kalian lihat ya, kakinya dirantai, dipasung dengan pasung yang kuat. Bisa gerak? Nggak bisa. Waduh lah, kalau mau kebelet pipis bagaimana? Mau berpipis? Nggak bisa. Ya mungkin pipis di sana. Kasihan, menderita. Tetapi apakah Rasul Paulus sama Silas itu menangis, bersedih hati? Tidak. Mereka ternyata tidak bersedih hati. Dikatakan tengah malam, mereka itu berdoa pada Tuhan. Mereka berdoa pada Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan. Dan orang-orang penjara yang ada pada saat itu bisa mendengar bahwa Rasul Paulus ini tidak bersedih hati, tetapi bersuka cita. Mereka mendengar suara puji-pujian yang Rasul Paulus sama Silas naikkan pada Tuhan. Dan kita lihat
ketika mereka memuji-muji Tuhan, mereka berdoa pada Tuhan, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Di sana Tuhan mendatangkan satu gempa yang sangat hebat, dikatakan begitu. Satu gempa yang hebat, sehingga pada saat gempa itu terjadi, sendi-sendi daripada penjara itu goyang. Terus kemudian apa? Rantainya bisa lepas. Keren ya Tuhan. Rantainya bisa lepas, pasunya lepas. Ketika itu, kepala penjara yang tertidur kaget dia. Apa itu? Langsung dia bangun, dia lihat, lepas. Dia kaget, dia pikir apa? Kalau rantai itu lepas, maka semua orang yang di penjara yang namanya narapidana itu apa? Melarikan diri. Nah, kalau melarikan diri, siapa yang dimarahi? Kepala penjara ini bisa ditangkap oleh pejabat yang ada, bisa dihukum mati. Nah, waktu itu kepala penjara ini apa? Dia langsung ambil pedang. Dia mau bunuh diri. Bunuh diri boleh nggak? Nggak boleh. Bunuh diri ini satu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, dan satu perbuatan yang merupakan jalan tol, jalan bebas untuk langsung masuk ke neraka. Paling tidak bunuh diri itu dosa rangkap 5 ya. Om tidak akan jelaskan saat ini bunuh diri itu dosa rangkap 5 itu apa. Yang jelas kalau bunuh diri itu adalah suatu pembunuhan ya, dan itu tidak berkenan pada Tuhan. Nah, ketika dia mau bunuh diri, ternyata apa? Rasul Paulus bilang, "Hoi, jangan, kami semua tetap ada di sini, tidak ada yang melarikan diri." Lalu apa? Kepala penjara ini mengambil pelita. Dia lihat, iya betul. Semua orang-orang tetap ada. Tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Langsung kepala penjara ini ketakutan dia. Dia gemetar, dia tersungkur di bawah kaki Rasul Paulus sama Silas. Katakan, apa yang harus aku perbuat supaya jiwaku diselamatkan? Dan pada saat itu, coba baca di dalam Kisah pasal 16 ayat 31. Kita akan baca lagi ayat mas kita pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31, dan mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Nah, ketika kepala penjara ini mendengar Rasul Paulus berfirman seperti itu, kepala penjara ini percaya. Kepala penjara ini membawa Rasul Paulus sama Silas, ya, dia diobati segala macam, diberi makan, dibawa ke rumahnya. Kemudian apa? Mereka sekeluarga dibaptiskan dan mereka diselamatkan. Haleluya! Luar biasa Yesus, ya. Jadi kalau kita melihat ya, bagaimana kepala penjara ini yang dia ini belum kenal Yesus, tetapi ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus katakan, ketika kepala penjara ini sudah berada di titik ketika dia mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia merasa ini sudah akhir daripada hidupnya. Karena kalau sampai semua orang tahanan itu melarikan diri, maka itu termasuk hukuman mati bagi dia. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan semua para pejabat yang ada. Tetapi di saat di sana, dia sudah merasa habis harapan hidupnya. Tuhan jamah. Ya, ketika dia mau percaya sama Tuhan, menangkap kebenaran firman Tuhan itu, Roh Kudus menarik hatinya datang pada Tuhan. Ya, bagaimana seseorang itu kita bisa menjadi percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu juru selamat kita, bahwa Tuhan itu ada. Ini semua andil daripada pekerjaan Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Yohanes 6 ayat yang ke-44, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang telah mengutus aku menariknya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ya, jadi
kalau kalian, dan semua kita yang hadir pada pagi hari ini tidak kebetulan. Berarti ini satu kesempatan di mana Roh Kudus itu menarik hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Kalau Tuhan memberi kesempatan pada kita, menarik hati kita, sehingga kita bisa duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan seperti pada pagi hari ini, itu berarti artinya Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah mendapat kesempatan, kita ditarik hati kita datang pada Tuhan, pada Bapa, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mau buka hati kita. Kita buka hati kita dan kita izinkan untuk Tuhan untuk masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita, bahkan tinggal di dalam hati kita. Ya, Tuhan Yesus itu selalu mengetuk pintu hati kita. Tuhan Yesus selalu rindu untuk kita ini membuka hati kita selebar-lebarnya, untuk Tuhan boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, dan kalau kita mau menyambut Tuhan, membuka hati kita, menerima Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan diubahkan. Itu sama seperti siapa? Ya, seperti Sakeus. Sudah satu cerita yang tidak asing bagi kalian. Coba baca di dalam Lukas pasal ke-19 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Lukas pasal 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Lukas 19 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, ia memandang ke atas dan nampak dia, lalu berkata kepadanya, Sakeus, turunlah dengan segera, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Ya, stop. Ya, jadi Sakeus ini siapa? Oh, pinter. Berarti kalian ini benar-benar mengikuti streaming setiap minggu. Betul, Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Nah, luar biasa kalian ya. Kepala pemungut cukai yang miskin, enggak kaya. Ya, tetapi dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Sakeus ini ingin tahu siapa itu Yesus. Nah, karena dia pendek orangnya, apa yang dia kerjakan? Dia ada usaha, dia naik pohon di atas ya toh. Kemudian dia melihat Yesus. Artinya apa? Dia ada satu usaha bahwa dia ingin tahu siapa Yesus. Berikutnya Ayat yang ke-6, dan ia segera turun serta menyambut dia dengan sukacita. Ya. Ketika Yesus melihat ke atas, kemudian bilang, Sakeus, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Apa yang dikerjakan Sakeus? Karena Sakeus ini sudah membuka hatinya, dia turun cepat-cepatan dengan apa? Dengan sukacita, senang sekali. Kemudian apa yang dikerjakan? Ayat yang ke-7, dan ketika mereka melihat hal itu, semua bersungut-sungut, katanya, ia pergi menjadi tamu dari seorang yang berdosa. Ayat yang ke-8, lalu Sakeus berdiri serta berkata kepada Tuhan, lihatlah Tuhan, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Ya, jadi ini perbuatan Sakeus, ini pertobatan Sakeus yang sejati. Dia betul-betul bertobat ketika Yesus mengundang untuk Tuhan pergi ke rumahnya. Sakeus membuka hatinya selebar-lebarnya. Dia bertobat sungguh-sungguh dari semua dosa-dosa yang lama. Dia berkatakan, separuh dari hartaku akan aku berikan pada orang miskin. Dan berikutnya, dan jika saya telah mengambil sesuatu dari seseorang dengan tuduhan palsu, saya akan mengembalikannya 4 kali ganda. Dia akan mengembalikan 4 kali ganda setiap orang yang dirugikannya. Berikutnya, lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah datang di rumah ini karena ia pun seorang putra Abraham. Ya, ketika Sakeus ini mau membuka hatinya selebar-lebarnya terhadap Tuhan Yesus, maka Tuhan betul-betul hadir di dalam kehidupannya, dan Tuhan benar-benar mengubah hidupnya menjadi Sakeus yang baru. Tidak hanya itu, Tuhan, janji keselamatan Tuhan juga
untuk seisi rumah Zakius. Ya, oke. Kita lihat yang berikutnya tentang percaya. Ya, bagaimana kita bisa percaya? Percaya dengan apa? Percaya dengan iman. Coba baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17, sebab di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman? Apa itu percaya? Ya, kita tidak pernah tahu secara jasmani kita kelahiran daripada Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita setiap saat, setiap Desember kita selalu peringati hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita percaya dengan iman bahwa Tuhan itu sudah lahir bagi kita lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan lahir untuk kita semua. Kita percaya meskipun kita tidak melihat, dan kita percaya bahwa Tuhan mati di atas kayu salib, bahkan Tuhan bangkit dan menang atas maut. Bahkan Tuhan naik, dan satu kali nanti Tuhan datang kembali untuk menjemput kita. Dan ini semua kita tidak pernah melihat, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, meyakinkan, memberi kita kesaksian sehingga kita bisa percaya. Kita bisa percaya dengan iman. Ya, meskipun kita tidak melihat. Kita akan coba baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat yang ke-29, Yesus berkata kepadanya, Thomas, sebab engkau sudah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang belum melihat tetapi sudah percaya. Ya, Om ingat, Om bukan dari keluarga Kristen, bukan. Ya, waktu Om masih kecil, itu Om disekolahkan di satu sekolah Kristen, ya. Setiap kali Om dengar lagu Natal, ya, We wish you Merry Christmas, hai mari berhimpun, sembah dan puji Dia. Hatinya Om ini terasa seperti damai. Om tidak menyangka bahwa itulah artinya Tuhan itu mulai menjamah. Tuhan itu mulai menarik Om pada Tuhan. Ya, sampai satu ketika Om umur SMP, ya, SMP kelas 8, Om mulai percaya sama Tuhan. Hatinya Om bisa mempercayai meskipun Om tidak melihat. Coba baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan dengan iman, dan itu bukan oleh perbuatanmu sendiri, melainkan oleh karunia Allah. Oleh anugerah, oleh sebab karunia Tuhan kita percaya, bukan karena perbuatan. Jadi meskipun kita tidak melihat, tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mempercayai bahwa Tuhan itu real, ada, dan Tuhan benar-benar ada. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu real, ada. Sama seperti ketika kita naik yang namanya roller coaster, ya. Kalian lihat tadi ketika kita naik roller coaster itu apakah pendek? Enggak. Roller coaster ini sangat tinggi. Ada yang tingginya sampai mencapai 138 meter, mungkin hampir 150 meter. Loh, tetapi kenapa? Tadi kalau kita naik kan kita semua bersuka cita, ya. Malah ada yang gitu ya. Amazing, oh God, amazing, gitu ya. Suka cita sekali mereka, senang sekali. Apakah mereka tahu bahwa itu satu hal yang terkadang bisa membahayakan? Mereka tidak mengerti, tetapi kenapa mereka percaya? Mereka dengan sukacita, bahkan mereka penuh sukacita naik roller coaster. Ya, sejarah mengatakan bahwa ada beberapa kecelakaan ketika roller coaster itu sedang berjalan. Ada,
Ya. Nah, tetapi mereka tetap percaya. Mereka bisa mempercayai. Nah, ketika kita juga saat kalian menghadapi hujan, ya, ada badai. Nah, gitu. Ada badai. Apa yang kalian lakukan? Ketika lampu itu mati, listrik di rumah kita padam, kalian apa? Berlari ke siapa? Mama, papa, nangis, nangis. Kalian dipeluk oleh mama kalian. Kalian ditimang-timang. Bahkan terkadang kalau ada anak yang masih ketakutan sampai dia menangis kecapean, kemudian dia apa? Tertidur di dalam pelukan mamanya. Merasa aman. Itulah arti daripada percaya. Seorang anak, kalau kalian bisa sampai tertidur di dalam pelukan orang tua kalian, kalian ketakutan tetapi kemudian kalian tertidur, itu artinya kita ini merasa aman, kita merasa trust, percaya sama orang tua kita. Begitu juga, biarlah kita boleh percaya bahwa Yesus sudah lahir, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, dan Tuhan sudah bangkit, sudah naik, menang atas segalanya, atas maut. Ya, dalam Roma 10 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang diselamatkan. Ya, kita akan lihat di dalam Yohanes 8 ayat 24. Bagaimana kalau seseorang tidak mau percaya sama Tuhan? Coba baca Yohanes 8 ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Iya, kalau kita tidak mau percaya sama Tuhan, dikatakan akan mati di dalam dosa-dosamu. Loh, mati itu apa? Di dalam neraka. Ya, oleh karena itu kita harus percaya. Ya, dikatakan Rasul Paulus mengatakan pada kepala penjara di Filipi waktu itu, percayalah engkau dan seisi rumahmu pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa? Kok kita harus percaya pada Yesus? Kok tidak pada yang lainnya? Di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, coba dibacakan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun, sebab tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita manusia. Tidak ada, hanya di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Yesus itu satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Tidak lewat perbuatan kita, tidak. Tetapi hanya Yesus Kristus. Ya, Tuhan ketika mati di atas kayu salib, Tuhan katakan sudah genap. Maka karya Yesus, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sudah lengkap. Tuhan bisa menyelamatkan kita. Apa saja yang Tuhan bisa kerjakan? Pertama, yang Tuhan kerjakan, Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala macam ikatan-ikatan dosa kita. Tuhan sanggup melepaskan hidup kita dari hukuman yang kekal, yaitu maut. Kita coba baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari kehidupanmu yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu, bukan dengan barang-barang yang akan binasa seperti perak atau emas. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan bernoda. Tuhan sudah menebus kita dari semua hidup lama kita yang sia-sia. Apa hidup lama kita yang sia-sia itu? Hidup yang penuh dengan dosa. Kalau kita suka bicara kotor, kita suka berpikiran kotor, atau kita suka membantah orang tua kita suka tidak nurut pada orang tua kita suka maki-maki, kita suka membuli teman-teman kita, atau kita suka terikat dengan gadget kita, ataukah mungkin kita suka berbohong.
itu semua kehidupan yang sia-sia. Ketika kita lebih menyukai dunia daripada kita menyukai kehidupan kerohanian kita, maka dikatakan kalau kita terikat seperti itu, upah dosa itu adalah maut. Coba baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itu hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, hanya Yesus yang sanggup melepaskan hidup kita dari ikatan-ikatan dosa, karena Yesuslah itu pelepas dosa umat manusia. Ya, apakah Tuhan hanya sanggup memberikan janji pada kita tentang keselamatan di dalam hal rohani? Apakah Tuhan hanya sanggup membebaskan kita dari hidup kita yang lama, dari dosa-dosa, dan menjanjikan kita untuk masuk di dalam kerajaan surga? Tidak. Tuhan sanggup menyelamatkan kita di dalam segi kehidupan kita, besar ataupun kecil. Bahkan di dalam perkara-perkara jasmani pun Tuhan sanggup melepaskan kita. Ketika kalian melihat ini zaman COVID, ya, kita mungkin tidak bisa seperti dulu lagi. Ya, masih tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau kalian melihat betapa susahnya orang tua kita, mereka bersedih hati. Mereka mulai mengalami kesulitan keuangan. Pekerjaan orang tua kita, papa mama kita, mereka bergumul di dalam mencari nafkah sekarang yang penuh dengan keterbatasan. Atau mungkin ada orang tua kita yang sakit. Kalian doakan mereka. Ya, Yesus sanggup menolong kita semua. Hari ini kita memperingati Natal. Tidak beberapa lama lagi, 2 minggu lagi, kita sudah berganti tahun. 2022. Apa yang terjadi di dalam 2022? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal, janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, tolong dibacakan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. yakinilah bahwa di tahun 2022, apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah menolong kita dari tahun 2020 hingga sekarang 2022, Yesus tetap menyertai kita sampai pada kesudahannya. Yang percaya katakan amin, ya. Ketika kita percaya pada janji-janji kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi pada saat kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan, maka kita tidak juga mendapatkan apa-apa. Terkadang orang berharap, oh ya, ini malam Natal, ini hari Natal. Dia mengharapkan sesuatu miracle, mujizat untuk keluarganya, untuk papa mamanya. Ketika kita benar-benar percaya, mempercayai janji Tuhan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi pada saat kita tidak percaya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Coba baca di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-58. Matius 13 ayat yang 58, maka di sana ia tidak mengerjakan banyak perbuatan kuasa sebab mereka tidak percaya. Ya, meskipun ada Yesus, tetapi Tuhan tidak bisa berbuat apapun ketika kita tidak percaya pada Tuhan. Tetapi pada saat kita percaya pada Tuhan bahwa Yesus sanggup menolong kita, bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus ada di dalam hatimu, maka Tuhan sanggup berbuat miracle. Tuhan sanggup berbuat mujizat. Ketika kita meminta di dalam nama Yesus, maka Tuhan berbuat sesuatu untuk kita. Coba baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Yohanes 16 pasal yang ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta apapun di dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya sukacitamu menjadi penuh. Ya, satu kali, ya, ada satu oma, nanti kita akan dengar kesaksiannya ya.
Oma ini mempunyai 2 cucu, ya, 3 cucu, sakit panas. Ya, oke. Apa yang terjadi? Kita akan lihat video kesaksian daripada Oma ini ya. Ini salah satu murid sekolah minggu yang ada. Oma dari murid sekolah minggu yang ada di sekolah minggu kita. Kita akan coba lihat. Shalom anak-anak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya mau bersaksi pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Tepatnya pada tanggal 11 September, hari Sabtu, cucu saya yang bernama Adam dan Ariana panasnya tinggi. Pada itu sampai Minggu pagi masih panas. Puji Tuhan, saya telepon sama hamba-hamba Tuhan yang dari Bukit Zaitun, sudah didoakan. Puji Tuhan, Ariana siangnya sudah sembuh, turun panasnya jadi normal lagi. Tapi ada Adam yang belum sembuh. Saya minta bantu doa pada guru-guru sekolah minggunya Adam SM2. Tuhan tolong juga, tapi masih belum sembuh. Panasnya turun, naik lagi. Panasnya turun, diminum obat, naik lagi. Tapi saya tetap berdoa terus pada Tuhan, bahwa Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberi pertolongan kesembuhan buat cucu saya. Sampai siang hari masih belum turun, diminum obat, turun panas, turun, tapi naik lagi. Boleh setengah jam naik lagi, tambah siang, tambah waktu mau sore itu sudah panasnya sampai 39. Mamanya ada mulai bingung ya Bapak Ibu, mau cari dokter, dokternya enggak mau. Pada kebetulan itu hari Minggu, dokternya enggak mau, dikasih hari Senin pagi. Kita mau pergi rumah sakit, keadaan pandemi begini, mamanya Adam enggak berani. Tapi saya percaya, saya terus berharap pada Tuhan. Saya menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sampai sore Adam itu menggigil kedinginan karena panasnya tinggi. Terus saya berdoa terus sampai sore hari. Puji Tuhan, ada guru sekolah minggunya Adam telepon saya, "Gimana tante? Adam sudah sembuh?" Saya bilang belum, tambah panas. Terus kita berdoa bersama. Puji Tuhan, saya berdoa selesai, amin. Terus anak saya telepon, "Ma, Adam sudah sembuh, sudah mau makan." Puji Tuhan Bapak Ibu ya, Tuhan ajaib. Langsung turun tuh 37. Sudah tidak kedinginan lagi, sudah mau makan. 1 hari tidak makan sama sekali tuh. Sore langsung tahu-tahu minta makan. Tuhan kita dahsyat. Kita kalau doa orang benar, besar kuasanya. Itu di Yakobus 5 ayat 16 ya Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan itu bersedia bila kita perlu apapun, Tuhan menolong. Sinilah kesaksian saya, cari dokter pun keadaan gini ya sulit ya Bapak Ibu. Meskipun kita punya uang, dokternya enggak mau. Kalau kita pergi rumah sakit, kita yang takut. Anak saya bilang sama saya, "Wangel ya Ma cari dokter." Saya bilang sama anak saya, "Ya tek mama jadi dokter ya tak parani." Sekian Bapak Ibu kesaksian saya ini supaya menjadi berkat buat semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana? Sesuatu hal terjadi. Itu hari Minggu. Tidak mungkin ke dokter. Jarang ada dokter yang mau ketika hari Minggu kita datang, nggak mau. Tetapi ketika Oma ini percaya, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jawab dengan kontan. Tuhan bisa jawab seketika. Dan seketika itu turunlah panas anak ini dan sembuh total. Pagi hari ini,
apapun masalah yang kalian hadapi, mungkin orang tua kalian hadapi, kalau kalian percaya, miracle, mujizat itu akan terjadi buat kalian. Tuhan akan mengerjakan suatu miracle di Christmas tahun 2021 untuk anak-anaknya yang percaya padanya. Ya, kita lihat nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ya, coba baca di dalam Kolose pasal ketiga ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang 17, dan apapun yang kamu perbuat dengan perkataan dan perbuatan, Dengan perkataan dan perbuatan, apapun yang kamu perbuat dengan perkataan dan perbuatan, berbuatlah lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Ya, Tuhan Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Ya, loh, aku masih kecil kalau berdoa, apakah Tuhan dengar? Oh, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Ya, ada satu kesaksian. Seorang anak ini ini anak sekolah minggu juga. Anak sekolah minggu. Sudah besar? Belum. Masih SD. Mungkin sekitar kelas 2 mungkin ya. Dia berdoa. Ketika di sekolah dia disuruh berdoa oleh gurunya. Dia mendoakan satu temannya yang sakit. Apakah Tuhan bisa tolong? Kita lihat kesaksian berikut ini. Shalom, Shalom, namanya siapa? Matthew, Dari kelas? Yakobus, Dari SM? 2. Ya, hari ini Matthew mau sedikit sharing tentang pengalamannya Matthew waktu berdoa sama Tuhan Yesus ya. Dia bisa cerita nggak? Jadi pas itu lagi lampu mati. Terus Matthew berdoa. Terus habis itu lampunya nyala. Ya, terus pernah lagi ya waktu itu giginya Matthew goyang banget tapi nggak lepas-lepas ya. Terus habis itu Matthew berdoa. Terus malamnya lepas. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Matthew pernah nggak berdoa untuk orang lain? Pernah. Jadi pas itu Matthew lagi sekolah online. Terus habis itu Matthew ditunjuk sama Miss untuk berdoa penutup. Terus habis itu sebelum Matthew berdoa penutup, teman saya ada yang bilang kalau temannya ada yang sakit. Terus akhirnya saya doakan teman yang sakit. Teman satu kelasnya Matthew juga kan ya? Ya. Ya, jadi kalau mau berdoa itu nggak harus nunggu kita besar ya, tapi dari kita masih anak-anak, kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus ya. Yang penting kita itu percaya dengan iman kalau Tuhan Yesus itu pasti tolong, pasti sembuhkan ya. Ya, sekian kesaksian dari Matthew. Semangat, Tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Lihat, ya. Ketika anak ini berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan berbuat untuk kita. Anak ini berdoa bersungguh-sungguh dan temannya sembuh. Ya, karena itu kalau kalian melihat orang tua kalian sedang di dalam masalah, doakan. Meskipun kalian masih kecil, doakan. Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memberikan mujizat di dalam keluarga kalian. Amin. Amin. Ya, kita lihat janji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan pada kepala penjara pada saat itu, engkau dan seisi rumahmu. Jadi janji keselamatan itu untuk semua orang. Coba baca satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Jadi ini adalah satu kabar baik, kabar keselamatan untuk semua orang, untuk setiap orang ya di keluarga kita. Jadi kalau kalian melihat mungkin ada orang tua kalian yang belum mengenal Tuhan, doakan.
Kalian sudah mendengar kesaksian, 2 kesaksian yang ada. Ketika kalian datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan doa kalian. Meskipun kalian masih kecil, Tuhan dengar. Janji Tuhan, kalian pegang baik-baik bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan buat kita sekeluarga, seisi rumah kita. Ya, jadi kalian berdoa sungguh-sungguh. Kalau kalian lihat orang tua kalian bersedih, doakan. Orang tua kalian, papa mama kalian menangis, doakan. Kalau ada yang sakit, doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Amin. Kita akan tunduk kepala. Kita akan berdoa. Ya. Kita akan tunduk kepala, kita duduk, datang pada Tuhan. Buka hati kalian. Buka hati kalian. Kalau kita ada di tempat ini, Tuhan punya rencana yang terindah di hari Natal yang sangat penuh dengan sukacita Tuhan. Kita akan menjadi saksi bahwa tahun 2021 terjadi suatu mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, keluarga kita yang alami, mungkin pada pagi hari ini, kalau ada pengantar atau orang tua yang turut hadir, meskipun ini ibadah anak-anak, tetapi firman Tuhan kalau berbicara pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tangkap itu baik-baik. Percaya. Ketika kita percaya pada Tuhan, sesuatu sedang terjadi. Apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan itu kekuatan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk kita menyembah Tuhan. Percayalah, siapa yang mempunyai masalah apapun masalah yang ada, bawa pada Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yesus, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sikira wala 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 wala. Tuhan, Engkau melihat ya Bapa, setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat ya Tuhan. Mereka yang mempunyai masalah, mereka datang padamu dengan hati yang terbuka, penuh percaya pada Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengadakan mujizat, Engkau sanggup mengadakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu yang percaya berharap padamu ya Bapa. Engkau lawat ya Bapa. Saat ini apapun yang menjadi permasalahan anak-anak-Mu, mereka yang percaya, Engkau sanggup memberikan miracle di hari Natal yang penuh dengan sukacita hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ke dalam berkat pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa saat Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau tinggal bersama-sama dengan kami, maka hidup kami akan penuh dengan mujizat sebab Engkau ada beserta dengan kami. Dan janji-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan. Pegang janji Tuhan. Siapa yang percaya pada Tuhan, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat kedua tangan kanan kita, kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus lengkap dengan karunia-karunia dan mujizat, berkat-berkat Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Kita akan senantiasa melihat kebesaran, keperkasaan Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bahwa Tuhan sudah mendengar seluruh doa kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik siapkan bahannya. Di sini ada kertas kuning berwarna kuning A4 ya dia. Kemudian kertas origami 2 lembar, pensil, gunting, lem dan juga spidol adik-adik. Pertama kita lipat menjadi 2 terlebih dahulu adik-adik kertas berwarna kuning ini. Kemudian kita gambar bintang di sini adik-adik ya, di tengah-tengah sini. Seperti ini adik-adik. Nah, ini tingginya kurang lebih 10 cm, panjangnya ini 12 cm adik-adik. Bisa dibuka seperti ini adik-adik ya. Kita mau tulis judul firman Tuhan dan ayat firman Tuhan di dalamnya adik-adik. Kalau sudah adik-adik, kita akan membuat kalungan adik-adik memakai kertas warna coklat ini adik-adik ya. Ini 6 cm dan ini kurang lebih 4 cm adik-adik ya. Kemudian kita ambil kertas berwarna kuning ini adik-adik, kita bikin ini adik-adik. Ini tante buat 5 1 cm 1 cm, ini 8 cm adik-adik ya. Kita gunting. Ini kita tempelkan di sini adik-adik. Ditempel bagian tengahnya aja adik, yang dikasih lemnya adik ya, tengahnya aja. Bilang adik-adik, kemudian kita kasih ini. Kemudian kita akan membuat bayi Yesus. Kita pakai kertas putih adik-adik ya. Ini ukurannya 6 x 4 cm adik ya. Ini kita gambar lingkaran seperti ini adik-adik. Kita gambar seperti ini.
Kemudian kita garis jadi seperti ini, kita gulung, kita dilem. Sudah jadi seperti ini adik-adik. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati.